Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Fitria Salsabila dengan NPM 21321017. Saya berasal dari kelas 1C, Fakultas Teknik Prodi Teknik Perminyakan. Baiklah, saya akan membahas tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia. A. Huruf abjad. Abjad adalah sistem penulisan yang menuliskan semua fonem kecuali vokal. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. B. Huruf vokal. Huruf vokal merupakan bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru dan tidak terkena hambatan ataupun halangan. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U, seperti contoh di bawah. C. Huruf konsonan. Konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal dan dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi, contohnya seperti di bawah ini. Yang D. Huruf diftong. Diftong adalah gabungan dari 2 huruf yang menghasilkan bunyi rangkak. Contohnya diftong AI, diftong AU, dan diftong OI. Contoh lain sebagai berikut. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah huruf konsonan yang terdiri dari 2 konsonan yang bergabung dan melambangkan suatu bunyi konsonan. Contohnya, misalnya huruf K yang digabung dengan huruf H menjadi K dan dipakai pada kata khusus. Contoh lain dari gabungan konsonan adalah eng, nya, dan s dan sya. F. Huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar, adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata dalam kalimat. Huruf pertama nama, huruf pertama tempat, dan lain sebagainya. G. Huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring. Dalam terminologi tipografi disebut italics. Huruf italics ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Contohnya, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah Horizon memang bagus untuk dibaca. 2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abjad adalah A. 3. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, nama ilmiah buah manggis adalah Cercina mangosta. 4. Huruf miring digunakan dalam sebuah kalimat. Misalnya, huruf A adalah huruf pertama dari alfabet. 5. Huruf miring digunakan dalam daftar pustaka karya ilmiah. Misalnya, Haryanto Bambang, Sistem Operasi Informatika, Bandung 2009. 6. Huruf miring digunakan untuk menulis nama Latin pada karya ilmiah. Misalnya, Antigonon adalah nama ilmiah bunga air mata pengantin. 7. Huruf miring digunakan untuk memberikan pertanda sebuah kalimat. Misalnya, istilah ekonomi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau tangga, atau keluarga, yang nomos yang berarti peraturan atau hukum. 8. Huruf miring digunakan untuk sebuah film. Misalnya, Warkop DKI, Ribon Jangkrik
Jangkrik Bos, Part 1 diproduksi oleh Falcon Pictures. Sutradara Anggi Ambara, salah satu film Indonesia yang paling terlaris. 9. Huruf miring digunakan untuk ungkapan nama asing, misalnya karena menjadi tersangka pemakaian narkoba dan obat-obat terlarang. Pemain sinetron itu akhirnya di drop out oleh pihak manajemen. 10. Huruf miring digunakan untuk salah satu website, misalnya sekarang bukan zamannya lagi membaca buku manual. Sekarang sudah ada buat buku secara gratis atau online. H. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, misalnya huruf DH, seperti pada kata Ramadan. Tidak terdapat ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kata ET dalam ungkapan ora, ET, labora berarti dan. Berikutnya penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar adalah satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna. Kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan sehingga belum mengalami perubahan bentuk dan makna. Selanjutnya yang B, kata berimbuhan. Kata berimbuhan atau dapat disebut dengan afiks adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Imbuhan itu sendiri adalah bentuk yang terikat apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikanya. Yang C, bentuk ulang. Bentuk ulang adalah bentuk ulang yang ditulis dengan menggunakan tanda hubung ulang di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, biri-biri. D. Gabungan kata. Gabungan kata juga bisa dimaknai ketika suatu kata terdiri atas kata awalan dan diberi akhiran. Hampir seluruh bentuk gabungan kata diberi awalan dan akhiran. Beberapa penulisannya pun juga diberi tanda hubung strip agar tidak menimbulkan salah pengertian. E. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah proses pemenggalan atau pemotongan kata sehingga kata bisa dituliskan dan dilafalkan atau dieja dengan baik. Yang F, kata depan. Kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau promina. Preposisi bisa berbentuk kata, misalnya di dan untuk, atau gabungan kata, misalnya bersama atau sampai dengan. J. Singkatan dan akronim. Singkatan adalah kependekan atau gabungan huruf, sedangkan akronim adalah kependekan huruf yang terdiri atas beberapa unsur. Dalam penggunaannya, akronim berfungsi sebagai penyingkat nama lambang atau organisasi. Akronim bisa ditulis dengan huruf kapital atau huruf biasa, tergantung konteks apa atau konteks kata yang akan digunakan. H. Angka dan bilangan. Angka dan bilangan dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angka yaitu tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan, sedangkan bilangan yaitu banyak benda dan sebagainya. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. I. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Yang J. Kata sandang, si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, yang pertama,
surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Yang kedua, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Yang ketiga, ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai kesudahan dari suatu kalimat dalam beragam bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di kesudahan suatu baris dari suatu kalimat, seperti di kesudahan kalimat. Tanda titik digunakan dalam singkatan. B. Tanda koma. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk atau setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Yang C. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam. Anak-anak masih membaca buku. D. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan yang lengkap, diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, titik dua, mereka memerlukan perabot rumah. Misalnya, tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik dua, hidup atau mati. E. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata dieja satu-satu. Misalnya, 11 strip 2013. F. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai, tanda pisah, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang G. Tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Misalnya, kapan, siapa, di mana. H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. I. Tanda elipis. Tanda elipis dipakai untuk menunjukkan bahwa suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. J. Tanda petik. Tanda petik atau tanda kutip adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Ada dua jenis tanda petik, yaitu tunggal dan ganda. Dalam bahasa Indonesia, istilah tanda petik umumnya merujuk pada tanda petik ganda atau disebut juga tanda petik kedua. K. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, petik 2, ku dengar bunyi, petik 1 kering-kering tadi. L. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi. Tanda kurung SIM. M. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, ulang tahun, tanda kurung siku proklamasi kemerdekaan
Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. N. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa suatu tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. O. Tanda pengingat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati, buka kurung, kan sama dengan akan. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.